Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Ada empat perkara kata sebagian ahli hikmah yang masih ada empat perkara yang lain yang baik. Jadi ada empat perkara yang jelek, namun ada perkara yang baik. Walakin arba'atun minha ahsanul hayat. Walakin tetapi arba'atun utawi orang biasanya arba'ah iku luwih bagus kalian empat perkara yang pertama. Al-hayatu yang pertama ulaikan nomor siji iku al-hayatu yaitu isim malu bahwa inti baru masih
hati min syai'in saking suci-suci hadal krono hati-hati anil launi saking kaituan wong fihi ingkang usai minari jari saking piro-piro manah hasan itu bagus walakinahu wa tetapi ayat minama aku saking wong wadon aksan itu luwih bagus. Malu bagi seorang laki-laki itu baik, namun lebih baik lagi malu bagi seorang wanita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslimah yang sangat cantik menjadikan malu sebagai mahkota kemuliaannya. Namun sayang, banyak kaum wanita yang tidak menyadari betapa berharganya dirinya, sehingga banyak dari kaum wanita merendahkan dirinya dengan menanggalkan rasa malu mereka. Padahal Allah menjadikan rasa malu mereka sebagai mahkota kemuliaan bagi dirinya. Inna likulli dinin khuluqun wa khuluqul insani islami al-haya'u. Inna likulli dinin khuluqun wa khuluqul islami al-haya'u. Wa khuluqul islami al-haya'u. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu dan iman adalah bergandengan. Manakala salah satu di antaranya hilang, maka yang lain ikut hilang. Begitu jelas Rasulullah SAW memberikan tawaran kepada kita bahwasanya rasa malu adalah identitas akhlak seorang muslim. Bahkan rasa malu tidak lepas dari iman seorang muslim, khususnya bagi seorang muslimah. Rasa malu adalah mahkota kemuliaan bagi dirinya. Rasa malu yang ada pada dirinya adalah hal yang membuat dirinya terhormat dan dimuliakan. Namun sayang di zaman yang telah maju seperti ini, banyak kaum muslimah yang telah berubah, sehingga hakikat penciptaan wanita seharusnya menjadi perhiasan dunia, yang menjadikan kesolehannya justru sebaliknya tidak menjadi bermakna lagi, karena di zaman seperti ini ada dijadikan objek sebagai semangat keluarga. Hal itu seperti karena perilaku seorang muslimah sendiri yang seringkali berbangga diri mengatasnamakan emansipasi, meninggalkan rasa malu untuk bersaing dengan yang lain. Padahal Allah telah menetapkan fitrah bagi seorang wanita dan pria dengan perbedaan yang sangat jauh. Tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam akal dan tingkah laku. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 228
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang sepatutnya. Allah telah menetapkan bagi wanita hak sebagaimana mestinya. Tidak sekedar kewajiban yang diberikan, namun hak wanita pun Allah sangat memperhatikan dengan menyesuaikan fitrah wanita itu sendiri. Sehingga ketika para wanita menyadari fitrahnya, maka dia akan paham bahwasanya rasa malu menjadikan hak baginya. Setiap wanita seorang muslimah berhak menyandang rasa malu sebagai mahkota mulia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Sinfani min ahli nar." Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti seekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang berlegak-legok seperti bulu unta yang gede. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian hadis riwayat. Karena itu jika kalian muslimah yang beriman bahwa ini bukanlah pakaian wanita yang beriman, dan jika kalian buka wanita-wanita yang beriman, maka silakan kita menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka. Karena itu perlu kita ini menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal adlu, utawi adil, bijaksana. Aita wasudu tegese bijaksana al-ifradi wa tafridi tinggal antara ifrad wa tafrid lan tafrid min kulli ahadin saking saben-saben wong suci hasanun itu bagus walakin abu minal amroi, tapi adil minal amroi saking penguasa al dari wilayah di kesemuan wilayah asal. Seorang pemimpin rumah tangga yang menjadi rakyat jelata, dia tidak mempunyai jabatan apapun, tapi dia bijaksana di dalam rumah tangganya. Itu sangat bagus dan dianjurkan. Namun lebih baik lagi seorang pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin kelurahan, kecamatan, sampai tingkat presiden. Mereka itu bijaksana dalam arti tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana caranya warga itu bisa sejahtera, bagaimana caranya bisa rukun. Karena itu perlu adanya sebuah kebijaksanaan. Pada zaman sekarang segala sesuatunya adalah duit. Kalau tidak ada uang, maka tidak berjalan. Bagaimana kalau kita mengurus surat-surat baik di
seorang pemimpin itu lebih sangat diharapkan karena akan berpengaruh terhadap ketentraman wilayah yang dikuasainya. Batu yang ketiga yaitu taubat. Air rujui tegese bali ila Allah Ta'ala lawan marang Allah Ta'ala di hayukatil Isra'i lawan mujuli ngelawakan anil roti saking hati melambungkan saking hati sumal yang mengurangkan hubungan itu saking lawan Allah Ta'ala minasaifi saking wong kang wis anduweni umur hasanatun iku bagus walakinah tetapi luwih bagus minasabi saking wong hasanatun kang luwih bagus walakinah tetapi taubat minasabi saking wong hasanatun itu luwih bagus. Yang ketiga adalah taubatnya seorang yang sudah berusia tua itu bagus, lebih bagus lagi seorang anak muda yang sudah mulai dini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti secara syariat kita istighfar, kemudian sholat, taubat, kemudian mandi sebelum sholat, mandi malam, kemudian membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku bersalah mulai awal sampai akhir di usia-usia senja saya mengingat segala kesalahan saya mulai awal sampai akhir. Begitu akan berhitung nilai ciptanya ya Allah. Sebelum kau jemput ajalku ya Allah, aku mohon ampunmu. Semoga kau bukakan pintu maaf bagiku. Kemudian mulai lagi yang lama hidup baru di usia-usia yang sudah senja itu bagus. Tapi bagi mereka orang-orang yang masih muda, alangkah baiknya mulai dini dia memohon ampun kepada Allah, membersihkan gelasnya, membersihkan raganya, biar tambah bersih. Yang terakhir, wal wujudu utawi roman al-ifadatun tegese iku luwih faedah mayan bagi ing barang kang rayuga lali diwakil ora ijolan minal ahliya saking wong kang suci asal itu luwih bagus walakinahu tabine roman minal fuqara saking fakir asal itu luwih bagus. Ada seorang yang kaya, satunya sodako 100, yang fakir sodako 100, itu sama-sama nilainya, sama-sama ikhlasnya, tetapi di pandangan Allah lebih dicintai sedekahnya, lebih baik sedekahnya orang fakir yang bersedekah 100.000. Mengapa demikian? Karena sedekahnya orang
sedekah 100.000 bagi orang yang miskin tinggal itu satu-satunya. Celahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dan cerita tentang bahasan pada pagi ini memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya ada sesuatu yang dicintai oleh Allah dan ada sesuatu pula yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu seorang laki-laki yang malu itu bagus, dan seorang wanita yang malu itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, taubatnya seorang yang sudah renta itu bagus, namun taubatnya seorang anak muda itu lebih baik. Dan yang ketiga, keadilan seorang rakyat jelata itu bagus, namun keadilan bagi mereka yang menjadi pemimpin suatu wilayah, suatu negara itu sangat dianjurkan dan sangat lebih bagus. Kemudian yang terakhir yaitu intinya 4. Karena itu semoga menjadikan semua pelajaran kita, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti dalam hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin.